pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan talk show dengan judul bekerja dengan anak berkebutuhan khusus yang perlu dipahami kolega di tempat kerja. Jadi ini tema besarnya. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa pembicara kita. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga, tapi di akhir. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada 3 pembicara kita, boleh nanti ya di akhir. Oke, nah karena sudah lengkap 3 pembicara kita, saya ingin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Oktaviani, biasa dipanggil Feni. Saya selaku moderator pada pagi hari ini, dan saya juga perwakilan dari Tempat Pulih Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu penasaran dengan apa sih Tempat Pulih Indonesia yang saya sebutkan ini, nanti boleh datang nih mampir ke booth Tempat Pulih Indonesia di ballroom Merak S1. Jadi kami juga menyediakan promo konseling khusus untuk tamu-tamu SpaceX. Oke, mungkin sudah nggak sabar kali ya mau langsung bertemu dengan para narasumber kita pada pagi hari ini. Boleh mungkin memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, silakan. Ini dengan siapa? Sarah Angelia. Halo Kak Sarah. Halo. Saya dengan Adiki Nur Satrio. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo, selamat pagi. Dan sekarang Perkenalkan, nama saya Kemal Euski Afsiana. Saya berusia 23 tahun dan saya sudah lulus kuliah dari Universitas Yarsi, program studi perpustakaan dan informasi. Saat ini saya sudah bekerja di konsultan digital marketing sebagai graphic designer. Wah, tepuk tangan teman-teman. Oke, baik. Nah, mungkin boleh nih diceritakan mungkin dari Kak Haikal dulu ya. Kak Kemal, oke. Oke. Kak Kemal, boleh Kak Kemal cerita ini. Tadi kan mungkin udah dikasih tahu ya, sekarang kerjanya jadi graphic design. Iya. Boleh diceritain di mana perusahaannya dan sudah berapa lama? Pada awalnya saya mendapatkan informasi dari perkumpulan orang tua dengan anak Down syndrome atau disingkat POTAS, bahwa ada pelatihan dan magang bersama Think.Web. Think.Web itu merupakan startup di konsultan digital marketing. Setelah 2 minggu pelatihan, saya ditawarkan pekerjaan sebagai graphic designer. Sebagai graphic designer itu bertugasnya di membuat poster untuk diupload ke sosial media klien. Selain itu, saya sebagai informasi ya, bahwa di kantor saya memiliki 2 rekan disabilitas. Mereka tunanetra, sekarang menjabat manajer. Dalam dunia kerja, saya didampingi seorang mentor untuk mendampingi saya bekerja, membahas dan berdiskusi mengenai pekerjaan saya. Dan alhamdulillahnya nih, saya
diterima oleh teman-teman saya di kantor apa adanya. Oke, baik, keren sekali. Boleh kasih tahu nggak salah satu poster yang pernah dibuat apa? Salah satu brand ya, brand yang lagi saya kerjakan ya, kebetulan belum ada itu. Saya brandnya cariustad.id. Oke, wah keren sekali. Itu miliknya Sig.web. Oke, baik. Terima kasih Kak Kemal. Nah mungkin selanjutnya boleh nih dari Kak Adiki, boleh sharing-sharing, ya. Baiklah, sekarang jadi saya mulai masuk dunia kerja beberapa tahun lalu. Saya lupa menjelaskan bahwa sekarang saya itu bekerja sebagai guru privat bahasa Inggris. Saya suka ngajar online. Saya biasanya ngajarnya online. Kalau offline, aduh, kebanyakan jauh rumahnya. Jadi capek, mundur-mandir. Baiklah. Sebelum saya jelaskan lagi, saya memulai masuk dunia kerja itu beberapa tahun lalu saat ikut magang ke perusahaan hiburan namanya iPlex. Di situ saya awalnya bermagang bekerja sebagai pendukung penerjemah. Tugasnya saya harus memperbaiki subtitle yang biasa muncul di setiap film yang harus aku terjemahkan, spasi, jarak itu, dan saya mempelajari ternyata bekerja itu nggak selalu formalnya harus tinggi, pakai baju kerja, sepatunya yang harus formal, atau harus kaku tiap hari, aduh. Ternyata tuh ada juga environment tuh yang rasanya casual. Oke, nggak casual banget kayak main gimana, tapi casual dan formalitas tuh garisnya tuh bagus gitu. Maksudnya bajunya bisa baju bebas, baju t-shirt, kemeja, terserah. Tapi ya jelas harus tetap formal. Sama aku juga bisa bertemu koleganya ternyata seakan kayak masih kuliah, bisa baik ngobrol bisa bicara kehidupan sehari-hari atau pekerjaan sehari-hari dengan kolega. Dan di situ aku belajar itu ternyata lingkungan kerja tuh bisa bervariasi, bisa yang sehari-hari yang level formal tinggi atau formalnya yang cukup-cukupnya. Di situ saya bekerja magang selama 3 atau 4 bulan, dan saya itu juga ditugaskan, dibimbing, dikasih tahu caranya, diberi tugas paling dasar supaya saya nggak terlalu terbebani gitu. Dan waktu kerja sesuai biasa jam 5 atau jam 6. Walau saya punya banyak aneka ragam rintangan, nantinya saya akan jelaskan nanti, saya alhamdulillah mereka menerimaku dengan senang hatinya. Ada beberapa mungkin belum tahu aku artisnya, tapi senangnya aku bisa mulai bekerja dan memasuki tahap pertama untuk bisa bekerja. Di mana aku sekarang akhirnya memutuskan untuk menjadi guru privat bahasa Inggris. Oke, baik. Keren banget ya teman-teman. Boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Sekarang mari kita bagaimana dengan Sarah? Boleh diceritakan? Saya lulus dari Universitas Paramadina, jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Dulu aku disuruh storytelling. Aku udah buat buku, udah tersedia di Amazon, ada di Gramet. Buku yang dulu itu Animal Can Do Anything, yaitu tentang mengenal huruf pada hewan. Tapi sekarang aku fokus pada melukis di kanvas dan juga di tote bag. Aku self-employed di craft and color karena aku bisa mengatur waktu saya sendiri. Aku menjual hasil karya saya dengan aku promosi hasil karyanya lewat Instagram.
ketika teman-temannya mau datang ke rumah mau beliin hasil karya saya, aku udah bisa beli bahan-bahan buat kerja kayak kanvas atau cat atau segala. Dari dulu dari aku dapat daily rutinnya. Dari pagi aku bangun tidur, terus aku beresin rumah dulu, baru sarapan, mandi, habis itu aku langsung kerja. Jam 12 aku istirahat, makan siang, habis itu lanjut kerjanya sampai sore. Jadi ini daily rutin saya. Aku hobinya masak juga. Aku juga bisa bikin makan siangnya sendiri. Aku juga bisa bahasa Prancis. Je vais parler en français. Apa itu artinya, Kak Sarah? I can speak French. Oh. Aku bisa ngomong bahasa Prancis. Je vais parler en français. Wah, keren sekali ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 narasumber kita. Keren-keren ya Bapak Ibu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, mungkin boleh kita sharing-sharing ya. Boleh dari Sarah dulu. Diceritakan nih Sarah, adakah pengalaman yang disukai dari Sarah sebagai self-employed? Kira-kira apa? Aku jadi bosnya sendiri. Oh iya betul, keren ya, keren. Waktunya lebih fleksibel jadinya ya. Iya. Iya, ada lagi nggak dari Sarah yang Sarah sukai sebagai self-employed? Ya, aku bisa mengatur waktu, time management. Oke, wah mantap sekali. Terima kasih Sarah. Sama Ya, selanjutnya boleh Kak Adiki. Adakah pengalaman yang disukai di lingkungan kerja? Boleh di-sharing? Oh, kalau sekarang saya jujur aja saya tuh itu sebenarnya grup depan bahasa Inggris tuh self-employed. Jadi enaknya alasannya mirip, jadi waktunya lebih bebas. Jadi bisa lebih balance, bisa olahraga, kerja sama. Oh ya lupa, saya hobinya tuh suka main game. Sama olahraga juga suka, maksudnya kan olahraga kalau bisa berenang, jadi itu bisa lah bikin lesson plan, terus kalau ada waktu bebas bisa bisa nikmatin hobinya, baca buku, game atau olahraga, game dan lain-lain gitu. Aduh senang. Kalau kerja di rumah biasa kan kalau offline tuh harus mondar-mandir, harus hadapin macet. Iya betul. Oke. Jadi work life balance banget ya. Iya, maksudnya kan aku nggak bisa kalau kerjanya ada yang sampai overnight sampai nggak tidur, alamak aduh. Oke, baik. Terima kasih. Boleh selanjutnya. Baiklah. Kalau saya di lingkungan kerja itu Paling disukai ya? yang paling disukai pada saat pembahasan mengenai foto-foto yang mana yang akan cocok untuk dipasang poster gitu. Oke, berarti benar-benar sangat passionate banget ya? Iya, betul. Oke deh. Nah, selanjutnya kalau tadi kan apa yang disukai di lingkungan kerja. Kalau pengalaman yang tidak disukai di lingkungan kerja? Kalau saya sih tidak ada ya. Semua suka. Semuanya suka. Ya, mungkin karena Kak Kemal juga sangat seneng ya kerja di divisi tersebut ya. Iya. Dan memang passion ya. Iya, kebetulan saya punya ilmu dan skill keterampilan yang saya asah saat kuliah. Wah, keren sekali. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin lanjut dari pertanyaan yang tadi. Tadi kan berarti passionnya Kak Kemal ya, itu untuk melakukan graphic design. Kira-kira boleh nih sharing ke teman-teman di sini atau ke Bapak Ibu di sini, gimana cara Kak Kemal nemuin passion itu? Temuin passion. Sebenarnya sih bukan penemuan ya, melainkan skill ya. Skill Bapak Ibu ya. Skill saya tuh sebenarnya saya
kuliahnya di Fakultas Teknologi Informasi ya Bu ya. Eh, Kebetulan banget teknologi itu tidak, teknologi kan luas ya Bu ya. Ada multimedia, ada desain grafisnya juga ya kan. Nah, saya lebih sukanya sih grafik designer itu. Saya awal kesukaan saya itu dari kuliah mata pelajarannya penerbitan grafis dan kemas ulang informasi, Bapak Ibu. Oke, wah keren banget. Berarti betul banget ya, semuanya dilihat Iya. dari keahlian ya dan Iya. kemampuan. Oke, terima kasih Kak Kemal. Ya, Boleh kalau Kak Diki gimana pengalaman yang tidak disukai sebagai self employee gimana? Gimana ya? Jadi pengen tanya apa nih rintangan yang kedua? Yang nggak disukain? Kalau yang nggak disukai ya gimana ya? Mungkin kira-kira mungkin ya butuh teman, partner itu. Emang sih walau enak bisa bebas, gitu lo nggak burden banget, tapi memang downside-nya ya butuh semacam itu loh, semacam kolega, rekan teman tuh biar bisa bagi apa ini masalahnya. Aku nih misalnya ngajar butuh apa masukannya, gimana biar rencana pelajarannya tuh lebih bagus itu. Oke. Itulah memang sisi downside-nya yang saya bisa jelaskan. Iya, oke. Berarti yang nggak disukai karena sendirian ya, nggak ada kolega, Ya, teman yang bisa ngajak berbicara Iya, nggak gitu cuma ya. lesson plan, tapi juga kehidupan sehari-hari ini apa gitu. Oh iya, oke. Itulah yang saya butuhkan. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Selanjutnya Kak Sarah boleh jelaskan apa yang nggak disukai? Sebagai self employee ada sebagai self employee aku bisa berimajinasi, mengkreasikan gambar di tas atau di kanvas. Ya, yang paling nggak suka nggak ada, yang kan aku kerja dari rumah. Oke, benar-benar sekali ya. Jadi sebenarnya balik lagi ya Bapak Ibu ke passionnya. Jadi untuk kakak-kakak di sini bertiga udah menemukan passionnya. Jadi kalau ditanya apa yang nggak disukai, bingung, nggak ada karena udah passionnya di situ. Keren banget ya udah bisa nemuin passion, hebat loh untuk kakak-kakak bertiga ini. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, gimana cara Sarah menemukan passion Sarah? Melukis, menggambar. Passionnya aku mungkin pas awal-awal gimana nih Sarah bisa suka untuk melukis? Awalnya bagaimana? Awalnya passionnya aku bikin sketsa di kertas dulu. Habis itu aku salinin di kanvas. Baru aku itu warnai mulai dari dasarnya. Emang dari kecil suka menggambar, Sarah? Iya, aku pernah gambar. Aku dulu pernah suka menggambar waktu kecil. Oke, emang suka menggambar ya dari kecil ya? Pernah. Oke. Nah, selanjutnya nih, kira-kira tantangan atau kesulitan yang paling sering dihadapi sebagai self employee apa kalau dari Sarah? Mungkin kayak kan kalau self employee kerjanya sendiri tuh tadi harus apa-apa sendiri, kesulitannya mungkin seperti itu atau ada hal lain? Ada hal lain, aku mau modifikasi gambarnya, memodifikasi sketsanya dulu, dibenerin, baru hasilnya baik. Oke. Terus untuk menemukan idenya juga sulit ya? Ya, Sarah ya. Aku kan sulit cari idenya. Kalau nanti tiba-tiba aku bisa. Oke.
biasanya kalau lagi sulit cari ide, Sarah ngapain tuh? Cari yang lain, pikir yang lain dulu. Oh, pikirin yang lain dulu ya. Oke, oke, terima kasih Sarah. Sama. Oke. Nah, kalau Kak Adiki nih gimana? Boleh diceritain tantangan atau kesulitannya yang paling sering dihadapi apa? Jadi ini rintangan gak cuma buat saya, tapi juga untuk anak berkebutuhan khusus secara rintangan mereka biasa hadapi dalam pekerjaan ya, berdasarkan pengalaman yang saya alami saat magang. Oke, tempatnya bagus, namun rintangan yang saya biasa hadapi itu pertama itu sulit beradaptasi dengan lingkungan, terutama biasanya itu susah menghadapi sudden changes, perubahan tiba-tiba atau situasi masalah yang muncul secara spontan. Yang paling utama itu biasanya sulit multitasking. Itu gimana? Misalnya multitasking mengerjakan ini, mengerjakan itu. Sama mungkin kalau dalam tempat kerja mungkin kita gak yakin bicara karena biasanya kan saya bicaranya kan suka terlalu straightforward. Misalnya ini apa gitu, aduh terlalu straightforward itu jadi bikin koleganya gak nyaman. Sama berikutnya sama nggak tahu gimana sih biar bisa memberi kontribusi lebih banyak. Itu biasanya mungkin karena itu kurang bimbingannya, atau apalagi sih saya bisa lakukan untuk membantu lingkungan kerja ini. Sama ini nih, sama oh ya aku tahu itu sama gini nih. Jadi berikutnya juga sama nggak tahu mau bicara apa sih kalau dalam tempat kerja. Habis kan kita kan baru magang, yang lain kan udah kerja berapa tahun, experience-nya tinggi. Jadi nggak tahu sih mau bicara apa. Kalau bicara ini ya ampun ini gimana, aduh takutnya ini lo takutnya bicara so tahu atau gimana. Jadi kayak nggak tahu nih, jadi ngerasa kayak tertinggal, like lock out of the loop itu loh, di luar circle-nya. Jadi emang sih rasanya oke, tapi kayak agak kurang fit in kadang-kadang. Sama saya juga kalau misalnya ada interruption jadi hilang konsennya gampang, jadi aduh cemas ini aduh. Itu tuh yang biasa saya suka hadapin. Untuk saya ngatasinnya, saya setidaknya sih baca sosial cue-nya gimana kapan bicara itu, sama ya kerja sebisa aku itu fokus gimana. Sama berikutnya yang terakhir itu ini kalau mau coba berusaha minta tolong, nggak usah takut malu-malu. Itu oke, ini gimana caranya, itu asking for help. Ya betul banget, karena malu bertanya sesat di jalan ya. Iya sih. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Sementara ya ini dulu nanti. Oke. Baik. Silakan Kak. Kalau saya beda ya. Saya menggunakan aplikasi Canva ya untuk membuat desain kepada poster. Tapi di teman-teman kantor menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Hal tersebut menjadi tantangan bagi saya untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang Adobe Photoshop. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah bisa menggunakan Adobe Photoshop. Alhamdulillah, keren banget. Oke, itu gimana tuh belajarnya? Boleh dikasih tahu nggak belajarnya? Mulai dari mana? Belajar untuk dari yang tadinya pakai Canva tiba-tiba pakai Adobe itu gimana? Apakah diajarkan oleh mentornya atau belajar sendiri? Kalau Canva tuh bukan hal yang tiba-tiba ya. Canva itu mulai dari kampus. Udah disuruh belajar ke Canva ya. Saya sempat juga menggunakan aplikasi CorelDRAW ya untuk desain. Terus tiba-tiba aja udah jago Adobe. Oh wah, keren. Tiba-tiba jago ya Adobe. Bisa. Oh bisa, oke. Mantap, baik. Oke. Nah, boleh nih di sharing juga kira-kira
apa yang masih dirasa perlu dan dapat dilakukan oleh teman Kak Kemal di tempat kerja untuk membuat lingkungan kerjanya lebih inklusif lagi? Ini secara umum ini tidak ada di kantor saya ya. Oke. Kita harus menghentikan stigma negatif terhadap disabilitas. Karena stigma itu muncul karena kurangnya informasi, Bapak Ibu. Yang pertama, yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi itu bagaimana cara mempelajari komunikasi dengan disabilitas, Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah fasilitas yang memadai seperti lift disabilitas, kamar mandi disabilitas, dan petunjuk jalan untuk tunanetra ya. Yang terakhir itu aksesibilitas ya, aksesibilitas sama petunjuk jalan gitu. Oke, baik. Wah, keren banget. Oke, kalau dari Kak Adiki gimana? Apa yang rasa perlu ditingkatkan lagi dan dilakukan oleh kolega tempat kerja? Ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai pemagang etik, pertama yang pasti jangan banyak ekspektasi, ya jangan too much, itu kan ekspektasi bagus, itu buat motivasi kita bekerja lebih baik. Tapi kalau kebanyakan, aduh ini gimana stres, nanti bikin kecewa, aduh nanti kasihan itu anak kebutuhan khususnya itu. Dan yang kedua, berdasarkan saya tuh, aku pengen teman kerja tuh lebih proaktif dalam misalnya ngajak komunikasi itu loh, social circle, biar ini kerjanya gimana. Tapi kasih topiknya tuh jangan terlalu advance, yang dasar-dasar dikit-dikit, biar mungkin mereka bisa lebih merasa nggak terisolasi gitu. Itu bersama berikan bimbingan yang lebih banyak itu biar tahu ini, biar mereka bisa kontribusi lebih banyak. Walau sebagai magang pun juga biar kan ngerasa aku aja ini Pak jujur aja ya kan kalau magang nih aku mesti apa pengen bantu banyak gitu, tapi kan ngerasa aku cuma kerjanya gini gitu kan. Coba ada yang saya bisa lakukan lebih banyak. Jadi itu yang mendorong mereka tuh lebih itu bisa juga lebih aktif membantu ini gimana gitu. Itu yang berdasarkan saya alami tuh pengen saling kerjasama, saling memberi pasti masukan, jelasin sih apa kekurangan, kemampuannya, kekuatannya apa gitu, strength and weakness jelasin ini apa supaya dikembangkan, kekuatannya apa sama kelemahannya, oke ini harus apa biar lebih aktif dalam kerja, baik mau di rumah kayak kerja kantor itu. Saya akan jelaskan satu pengalaman lagi. Kan habis magang di FX saya bekerja sebagai guru privat bahasa Inggris. Beberapa bulan lalu saya sempat juga bekerja di yayasan namanya Big Dream itu. Saya mengajar lewat live stream TikTok itu. Di situ tuh aku ketemu kolega juga guru ngajar. Dia tuh enaknya tuh lebih proaktif juga, kita saling berbagi ini rencananya gimana misalnya bikin jadwal. Oke, aku akan ngajar hari ini, kalau nggak bisa aku itu, terus sama kasih masukan lesson plan-nya, oke gimana gitu, kita saling berbagi feedback satu sama lain, ini cara kerjanya gimana. Makanya kerja itu rasa tuh merasa lebih proud, lebih achieve, itu lebih aktif dalam kerja. Kita bikin lesson plan satu sama lain, kita mengembangkan diri antara satu sama lain, kita mengasih masukan, masih feedback satu sama lain sehingga berkembang lebih enak, lebih aktif, jadi asik banget sih. Give and take ya. Ya, give and take. Ya, betul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, kalau Kak Sarah bagaimana? Jadi, apa nih yang dirasa masih perlu ditingkatkan dan dapat dilakukan oleh lingkungan sekitar Sarah sebagai self-employed? Aku lagi aku bisa merevisikan gambar di lukisan
aku mem- mem- aku merevisikan, terus aku menggambar ulang. Jadi ya, biar aku pengen hasil yang paling bagus. Jadi aku kan mau cari warna yang sesuai. Ya harus ada gradasi biar gambarnya hidup. Terus ada bayangan cahaya biar hidup gambarnya. Oke. Sarah mungkin boleh kasih tahu nih ke teman-temannya, tadi Instagramnya apa biar bisa dilihat. Aku punya Instagramnya, yaitu Craft and Color. Oke, berarti nanti boleh di follow ya Bapak Ibu dan teman-teman. Craft and Color. Iya, jualan juga kan ya di Instagram itu. Ya, ini tempat jualan juga. Oke, boleh kasih tahu jualan apa aja? Aku jual tote bag. Terus aku jual lukisan sana. Ya, aku promosiin hasil karya di sana di Instagram Craft and Color. Oke, nanti bisa dicek ya Bapak Ibu dan teman-teman, dan bisa dibeli juga nih hasil karyanya Sarah yang keren banget pastinya. Iya. Oke, terima kasih Sarah. Oke, nah mungkin selanjutnya kira-kira apa nih pesan dan harapannya Sarah untuk teman-teman yang lain yang mungkin punya kondisi yang sama seperti Sarah? Bikin postingan yang baik, harus posting yang jangan berasal postingnya, boleh asal postingnya. Ya betul, nggak boleh ngasal teman-teman postingnya. Sekarang apa-apa dikit-dikit viral, apa-apa viral kan, ada ya beberapa yang nggak berguna ya yang viral tuh. Bener kata Sarah, harus yang berguna aja. Ya betul sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Sarah. Oke, baik, selanjutnya. Nah, saya untuk anak berkebutuhan khusus dan tempat yang para pemilik tempat kerja dan kolega yang kerja di sana, saya ingin berharap kalian masing-masing keluar dari zona nyamannya masing-masing. Ya mungkin bagi tempat bekerja, mungkin karena lingkungan kerja sendiri itu zona nyamannya karena udah khusus berdasarkan pengalaman kalian itu. Memang anak berkebutuhan khusus kita, memang maaf, mungkin cara bicara mungkin tidak membuat tidak nyaman atau itu, tapi setidaknya berusahalah untuk coba memahami situasi kita, dan kita juga harus berusaha juga untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja kalian. Gak bisa kita selalu main di zona nyaman kita ini gitu. Kita harus belajar saling menerima kita secara jelas satu sama lain, up and down. Kalau kita hanya mau di zona nyaman dulu, gimana kita mau bisa ini saling bekerja sama? Sesuai bilang itu kita harus give and take, jangan sampai all take and no give ya buat anak berkebutuhan khusus dan juga jelas yang orang yang udah kerja di sana. Kita harus ada mutual understanding sama, jangan sampai ada halangannya kayak misalnya sosmed kan emang bagus, tapi kadang-kadang ya kalau sampai viral, aduh jadi kacau, aduh belakangan gini nih jadi gak enak. Makanya ya saya harap ini, maaf kita juga memang masih ada banyak kekurangan harus kita hadapi. Namun dengan bimbingan kalian semua, kita yakin bisa memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Insya Allah ini anak berkebutuhan khusus bisa bekerja semampu kita dan memberikan banyak kontribusi dan memberikan awareness dan lebih punya empati pada kita semua ya. Terima kasih banyak ya. Selamat siang. Saya mengimbau kepada seluruh pemilik perusahaan se-Indonesia, berikanlah kesempatan kepada anak disabilitas untuk bekerja. Berikanlah kami kesempatan, maka kami akan membuktikan bahwa kami mampu untuk bekerja.
Dan saya juga mengajak anak-anak disabilitas untuk mengasah keterampilan, skill agar mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat seperti Bapak Ibu. Wah, keren-keren sekali ya Bapak Ibu dengan 3 narasumber kita yang hebat-hebat. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin akan dibuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Boleh? Ya, silahkan. Ya, ya. Boleh pakai mic? Ya. Selamat siang para narasumber yang hadir di sini. Memperkenalkan Mas Stefan. Ini saya akhir-akhir ini yang soal internet kan yang katanya jangan posting asal viral. Kalau bagi sudut pandang saya di dunia pengarsipan itu ada banyak sekali tuh konten-konten yang Instagram tapi bahasnya tentang TV-TVan tuh. Saya pernah dapat yang laporan dari penelitian tentang penelitiannya dari Instagramnya Suara Pemancar. Kalau kebanyakan yang konten TV-TVan itu ironisnya itu dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus seperti kalian semua itu. Bukan yang jelekin ya. Ini kebanyakannya sih ada yang bikin TV-TVan, misalnya ada ATV, BTV, CTV. Belum lagi ada banyak yang meresahkan juga sih asal viral dengan cara nyolong konten jadul. Apalagi lebih parahnya iklan rokok. Gitu, gimana reaksi kalian tuh? Mau viral tapi isinya nyolong konten. Nyolong konten tuh terutama yang TV-TVan sama yang rokok-rokok. Belum lagi dibikin yang aneh-aneh pakai Bandicam. Oke, baik, terima kasih. Untuk konten-konten seperti itu ya memang nggak baik ya buat anak disabilitas. Dan itu mungkin nyolong konten jadul itu emang ada ya, tapi mungkin pemerintah lewat Kominfo belum sadar bahwa ada konten hal seperti itu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya sih jujur aja nggak pernah ngikutin hal-hal gitu sih. Jadi maaf kalau nggak tahu nih ini jawaban atau enggak ya. Tapi sih menurut saya soal itu ya soal nyolong konten tuh emang ya buat saya emang nggak enak juga karena emang kalau bikin video tuh bukan saya nggak pernah ngelakuin itu. Tapi yang kalau satu hal yang saya bisa jelasin sih, aduh gimana ya, aduh. Ya, jadi ini sih emang itu ya tapi jangan ini ya jangan sampai itu bikin ini nih pokoknya itu kalau emang bener sih tapi jangan sampai itu bikin ngalangin kalian untuk memahami gimana gitu. Ya emang jujur sih nyolong yang itu sih nggak tahu emang ini salah atau enggak tapi jangan bilang semuanya yang berkebutuhan khusus tuh ngelakuin semua itu enggak, jangan, kita tuh individu ya, individual, jangan lupa ya gitu. Iya, kan saya ingin minta maaf ya kan kita pengen makan kita anak berkebutuhan khusus. Ya maaf kalau itu saja jawabannya, tapi terima kasih sudah bertanya. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Sebastian. Mau bertanya ada 2 pertanyaan. Satu ke Dek Kemal tentang tadi ada dalam bekerja itu ada yang mentor ya. Itu apakah memang disediakan oleh perusahaan tersebut untuk setiap yang kerja baru itu ada mentor atau khusus untuk Dek Kemal gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Dek Adiki sama Dek Sarah tentang money management, kan sudah menghasilkan uang sendiri secara pribadi, self employment, bagaimana mengatur keuangan pribadi dari penghasilan yang didapat dan mungkin pengeluaran seperti itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Tadi mohon maaf Bapak siapa namanya? Sebastian. Oh, oke. Terima kasih Bapak. Boleh dijawab terlebih dahulu? Untuk pertanyaan yang pertama ya,
itu mengenai mentor, mentor itu khusus hanya saya saja, ya, bukan disediakan gitu aja. Oke, berarti mentornya tidak disediakan dari kantor. Disediakan tapi khusus untuk saya. Disediakan. Berarti disediakan mentornya tapi hanya khusus untuk Akmal. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mengenai keuangan money managementnya seperti apa bagi self employee? Kalau saya sih ini kan sebagai self employee, saya tuh jujur aja sih baru bikin uangnya belum gitu banyak. Jadi untuk money management saya hanya spend my money itu secukupnya saja antara kebutuhan atau kemauan. Ya kita kan hidup dengan secukup mungkin, gak kaya atau gitu, tapi yang kita tuh harus atur juga nih, hati-hati kalau dia mau, coba pikir ini kita betul-betul pengen atau enggak. Tetapi jadi saya atur ini, takutnya nanti tiba-tiba harus butuh uang buat apa gitu, buat kebutuhan orang lain ini butuh apa. Jadi yang saya lakukan itu ya pikir baik-baik ini gimana, harus betul-betul hati-hati, karena kalau spending event dikit aja kan artinya bakalan berubah segalanya gitu. Oke, berarti beli sesuatu di saat dibutuhkan aja ya? Ya dibutuhkan, kalau ada yang mau oke, tapi pikir juga betul-betul mau atau enggak, takutnya nanti malah nyesel. Ini emang gitu lah. Oke, antara beli berdasarkan kemauan dan kebutuhan itu, antara dua itu. Oke, baik. Saya hadapi itu sekarang. Baik, terima kasih. Sama-sama. Money managementnya aku nyimpan uang lewat bank. Jadi aku terus aku beliin, aku spend money-nya buat beli alat kerja. Ya, aku nggak beli banyak jadinya. Iya. Oke, mantap, keren banget ya. Tepuk tangan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Nama saya Joni. Pertanyaan saya untuk Diki ya. Kak Diki. Can I speak in English? Is it okay for you? Yeah. Okay. What makes you most happy and proud of? What makes me happy is, one, I was able to enjoy my passion, well, be it my hobby or teaching in particular. Probably when I was able to teach in perfectly very focused and concentration, being able to help people and contribute in work and accepting feedback and everything. Whenever I work teaching students, whenever they are able to learn, I can feel the greatest accomplishment in my life. Wow. And yeah, thank you so much. Thank you for telling that. Yeah. And second question boleh ya? Ini semuanya ya? Alright. Iya. If you can tell parents here yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, ya kan, saran apa yang kamu mau berikan kepada kita semua supaya kita bisa membantu anak-anak kita bisa seperti kayak Kak Diki dan semua di sini. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada orang tua di sini? Saya ingin sampaikan itu, pertama, first itu tolong ya aku ingin kalian tuh untuk bersabar dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Pasti kalian tuh rasanya capek gitu, tapi rasanya kalian tuh pengen ya anak ini memahamin kalian, tapi kalian sendiri gimana? Apa kalian memahami situasi mereka? Apa kalian tuh pengennya anak ini sesuai kayak maybe in your own image, tapi jangan terlalu banyak ekspektasi, kan mereka tuh diri mereka sendiri. Yes, they are your kids, but they're not you, they're them. Pahamin juga situasinya, sabar. Kalau thank you sekali lagi ya. Sama terakhir pasti kita tuh harus konsisten. Jangan terapi boleh, tapi kan terapi itu support kita yang itu, we are the people who raise them gitu. Kita harus lebih aktif itu, walau mungkin mereka maybe they're crying a lot, screaming a lot, or demanding, and you gotta endure it though. Harus sabar. Ya susah tapi simple, tapi ya sulit lah gitu. Okay, nah, thank you.
buat orang tua ya untuk anak khusus yaitu harus sabar, jangan ragu-ragu, dan juga harus disupport. Nah, kalau saya lagi nih, anak disabilitas merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu orang tua juga harus berada di sebelah anak supaya anak kita semakin mandiri ke depannya dan disiplin. Begitu ya. Semoga dari pembicaraan kita pada siang hari ini dapat bermakna dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin tadi yang pesan-pesan sudah disampaikan, semoga bisa diaplikasikan ke anak-anak kita. Harus sabar ya, harus selalu tetap kasih sayang lah, kasih sayang yang terbaik ya. Oke, karena bagaimanapun anak adalah titipan dari Allah, benar yang tadi dibilang sama Kak Kemal. Iya, dan juga mungkin anak punya banyak kemampuan yang mereka ya kemampuan yang terbatas maupun kemampuan lainnya, disupport aja Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Kak Kemal, Kak Adiki, dan juga Kak Sarah pada kesempatan hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah datang ke acara Spekix. Jangan lupa juga kita ada buka booth Spekix, nanti bisa dilihat di sana. Oke, terima kasih.